Jumat 15 April, sekitar 2 minggu menjelang Lebaran, salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Indonesia, Pasar Tanah Abang, terpantau penuh sesak dipenuhi masyarakat. Mayoritas adalah mereka yang datang untuk berbelanja kebutuhan Lebaran. Banyaknya masyarakat yang memilih pasar ini karena Pasar Tanah Abang ini memiliki banyak sekali pilihan dan harganya pun terjangkau. Harga bajunya berapa sayang? Ini murah meriah banget, cuma 50.000 aja. 50.000 dapat bagus, barangnya rayon, ada kering. Namun tahun ini terlihat lebih ramai dari 2 tahun sebelumnya, mungkin karena sudah dilonggarkannya mobilitas oleh pemerintah. Dan biasanya pasar ini akan terus ramai sampai H-1 Lebaran. Angin puting beliung merusak 122 rumah warga di 3 daerah di Kalimantan Selatan. Kejadian tersebut terjadi akibat cuaca dalam kondisi hujan dengan intensitas cukup deras disertai angin kencang. Berdasarkan laporan Pusat Pengendalian dan Operasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Selatan, rumah masyarakat yang terkena bencana di 3 daerah diantaranya yaitu Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito, dan Kota Banjarbaru. Kepala BPBD Kalimantan Selatan Mujiat menyampaikan penanggulangan atas bencana tersebut dengan sejumlah bantuan telah diberikan kepada masyarakat yang terdampak. Penyaluran bantuan tersebut langsung dikerahkan lebih awal dari biasanya. Komisi Pemilihan Umum atau KPU menargetkan pengesahan rancangan peraturan tentang tahapan program dan jadwal pemilu setelah Lebaran nanti. Ketua KPU mengatakan pengesahan akan dilakukan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 2 DPR dan pemerintah. Pelaksanaan rapat itu masih menunggu masa reses DPR berakhir. Pada rapat itu, KPU akan mematangkan jadwal seluruh tahapan pemilu, salah satunya menghitung ulang masa kampanye 7 bulan yang selama ini diprotes partai politik. Selain itu, KPU juga akan mengajukan kembali anggaran pemilu. KPU akan memangkas sejumlah mata anggaran demi efisiensi. Pelaksanaan pemilu serentak 2024 sempat menjadi sorotan publik di tengah isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Persiapan kembali dimatangkan usai Presiden Joko Widodo memerintahkan bawahannya untuk berhenti bicara penundaan pemilu. 7 orang komisioner KPU periode 2022 sampai 2027 pun telah dilantik. Mereka juga telah memulai pembahasan dengan pemerintah dan DPR sejak pekan lalu. Selamat sore, saya Aditya Furkon akan menemani Anda dalam berbagai topik hangat terkini, aktual, dan terpercaya selama beberapa menit ke depan dalam acara 5 News. Naiknya harga minyak membuat para warga, khususnya para pedagang resah, karena kesulitan mencari minyak dan harga yang murah. Selain itu, stok minyak pun terbatas. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian DKI Jakarta Suharini Eliawati mengatakan harga minyak goreng kemasan premium melonjak hingga 100%. Sementara harga minyak goreng curah naik 40,35%. Sebelumnya, Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pedagang Pasar Indonesia melaporkan distribusi minyak goreng curah dan kemasan masih belum optimal ke pasar tradisional. Konsekuensinya, harga minyak goreng yang dijual di pasar melambung tinggi setelah pemerintah melepas harga eceran tertinggi atau head minyak goreng kemasan pekan lalu. Di sisi lain, harga minyak goreng curah naik lantaran jumlah pasokan dan permintaan tidak seimbang. Dan stok yang masuk ke pasar terbatas dalam beberapa hari terakhir ini. Presiden Joko Widodo menyebut pemerintah tidak mungkin untuk tidak menaikkan harga BBM. Menurut beliau, pemerintah sudah berupaya menahan agar harga BBM tidak naik. Tetapi harga Pertamax terpaksa dinaikkan karena Indonesia sedang menghadapi situasi yang kurang baik. Jokowi mengatakan fiskal dan moneter Indonesia sangat dipengaruhi ekonomi global yang sedang bergejolak. Menurut beliau, hampir semua negara mengalami kenaikan inflasi dan dampaknya ikut dirasakan masyarakat Indonesia. Dirasakan betul oleh masyarakat saat kita turun ke bawah. Di dalam wawancara itu, Jokowi menjelaskan bahwa pemerintah sudah menahan-nahan agar tidak terjadi kenaikan harga BBM. Tetapi dengan situasi yang sekarang tidak memungkinkan untuk tidak menaikkan harga BBM. Beliau menyampaikan inflasi di Amerika saat ini sudah menyentuh angka 7,9%. Di angka 7,9 yang biasanya di bawah 1.
Di Uni Eropa juga sudah masuk ke angka 7,5%, yang biasanya juga kira-kira hanya di angka 1. Turki sudah di angka 54. Pemirsa, ramainya penjual takjil terjadi di Jalan Ciledug Raya yang bertepatan di Pasar Kreo, Tangerang. Menarik perhatian warga untuk membeli makanan berbuka puasa di sana. Menjelang buka puasa, biasanya masyarakat menjalankan ibadah puasa, pergi mencari makanan untuk berbuka puasa dan menghabiskan waktunya di luar atau biasa disebut ngabuburit. Hal tersebut sudah menjadi tradisi atau kebiasaan bagi umat Islam yang menjalankan ibadah suci puasa. Salah satu tempat yang biasa dikunjungi oleh masyarakat yaitu Pasar Kreo Ciledug. Di sini banyak sekali jajanan yang dijual selain penjual gorengan, di sini masih banyak sekali penjual takjil lainnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan. Pemirsa, keramaian masyarakat pada saat ngabuburit atau menjelang waktu berbuka puasa di salah satu jalan di daerah Kota Tangerang pada hari Kamis 14 April 2022 membuat keramaian dan kemacetan jalan, sehingga situasi jalan saat ini padat merayap. Keramaian atau kemacetan salah satu jalan pada Tangerang ini disebabkan oleh antusias warga dalam melakukan ngabuburit atau menghabiskan waktunya di luar rumah sambil menunggu waktunya berbuka puasa. Selain itu, keramaian ini juga disebabkan karena pulangnya orang-orang kerja atau pulang kantor. Itu yang ingin saya jalan ini atau bagi masyarakat yang ingin berpatuhan tetap patuhi protokol kesehatan dan juga kesehatannya. Saya Nawati pamit undur diri. Sampai jumpa. Berita tadi sekaligus menutup berita Five News kali ini. Saya Aditya Furkon, mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.